Siang hari, jalur Pantura tak pernah benar-benar diam. Truk-truk gandeng melintas dengan suara berat seperti napas raksasa yang lelah. Angin membawa bau asin laut dan solar yang menempel di hidung. Di antara SPBU yang tak pernah sepi dan warung nasi uduk yang buka 24 jam. Berdiri sebuah showroom mobil bekas dengan papan nama sederhana, Sinar Jaya Motor. Lampunya paling terang dibanding ruko lain di deretan itu. Hadi berdiri di balik meja kaca kasir, memperhatikan dua sopir truk yang sedang memeriksa sebuah Avanza hitam tahun lama. Kemeja lengan panjangnya digulung sampai siku. Wajahnya ramah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berat. Mesinnya masih halus, Pak, katanya sabar. Boleh dicoba keliling sedikit, salah satu sopir mengangguk. Di luar, suara klakson panjang bersahutan, debu tipis berterbangan setiap kendaraan besar melintas. Hadi sudah terbiasa dengan semua itu. Ia justru merasa tenang di tengah kebisingan. Yang membuatnya gelisah adalah ketika malam datang. Showroom itu sebenarnya tidak besar, hanya cukup untuk 8 mobil dipajang berderet rapi. Lantainya keramik putih, dindingnya dipenuhi poster promo kredit ringan. Di sudut ruangan ada dispenser dan kalender bank dengan gambar pemandangan gunung. Sederhana, tidak mewah, tapi bagi Hadi, tempat itu adalah satu-satunya harapan setelah usahanya dulu bangkrut. 2 tahun lalu, ia masih bekerja sebagai sales properti di kota. Komisi besar, jas rapi, hidup terasa naik. Lalu pandemi datang, proyek berhenti. Gaji tak turun berbulan-bulan, tabungan habis untuk biaya berobat anaknya yang sering sesak napas. Hadi menjual mobil pribadinya, lalu menggadaikan emas istrinya. Sampai akhirnya ia memberanikan diri membuka showroom kecil ini dari sisa pinjaman koperasi. Yang penting halal kata istrinya waktu itu. Kita mulai lagi pelan-pelan. Hadi mengangguk. Ia selalu berusaha percaya itu cukup. Maghrib, 2 sopir tadi akhirnya sepakat membeli. Tidak banyak tawar-menawar. Mereka transfer uang muka saat itu juga. Hadi tersenyum lebar, menyalami mereka berkali-kali. Rezeki hari itu terasa ringan. Saat azan maghrib berkumandang dari musola kecil di samping SPBU, Hadi mematikan musik dari speaker showroom. Ia menutup pintu kaca setengah, lalu berjalan ke musola untuk salat berjamaah. Beberapa warga kampung belakang juga datang menjual gorengan, penjaga tambal ban, dan seorang satpam SPBU bernama Pak Rahmat. Laris terus tanya Pak Rahmat pelan setelah sholat. Alhamdulillah, ada aja Pak, jawab Hadi. Pak Rahmat mengangguk, tapi tatapannya sempat melirik ke arah showroom yang lampunya masih menyala terang. Kalau malam, kok tetap nyala semua? Tanyanya lagi. Hadi tersenyum tipis. Biar kelihatan hidup Pak, biar orang lewat tahu masih buka. Padahal sebenarnya, sejak awal membuka usaha, ia memang merasa tak nyaman jika showroom gelap. Entah kenapa, gelap membuatnya merasa tempat itu kosong. Terlalu kosong. Malam turun peleng-peleng seperti kain hitam ditarik dari langit. Truk-truk tetap melintas, tapi tak seramai siang. Warung nasi uduk di sebelah menyalakan lampu kuning temaram. Bau bawang goreng dan santan hangat menyelinap sampai ke dalam showroom. Jam 9 malam, Hadi menghitung uang muka yang baru diterima. Ayah mencatatnya di buku besar dengan tulisan rapi. Angka-angka itu menenangkan, tapi tidak sepenuhnya menghapus kekhawatiran. Bulan depan, cicilan koperasi jatuh tempo. Biaya kontrol anaknya ke rumah sakit juga belum lunas. Belum lagi gaji 2 karyawan yang harus dibayar tepat waktu. Hadi deretan mobil di depannya. Dalam cahaya lampu putih, cacat kendaraan itu berkilau. Kaca-kaca jendelanya memantulkan bayangan ruangan. Untuk sesaat, ia merasa seperti sedang ditatap balik. Ia mengendip, lalu menggeleng pelan. Mungkin hanya lelah. Pukul 10, ia menyuruh 2 karyawannya pulang lebih dulu. Tinggal ia sendiri yang menutup showroom. Dari luar, suara ombak laut samar-samar terdengar, bercampur gesekan berantai yang melambat di lampu merah perempatan. Hadi mematikan sebagian lampu, menyisakan lampu utama dan lampu sorot di etalase depan. Showroom itu langsung berubah suasana. Bayangan mobil memanjang di lantai, seperti barisan benda diam yang sedang menunggu sesuatu. Dia berjalan memeriksa pintu mobil satu persatu, memastikan terkunci. Tangannya menyentuh kap mesin yang masih hangat, karena tadi siang dinyalakan untuk test drive. Saat melewati sebuah sedan tua di sudut, ia berhenti. Ada suara kecil, seperti bunyi klik pintu dikunci dari dalam. Hadi menoleh cepat. Ruangan sunyi. Ia berdiri diam, menahan napas. Hanya terdengar dengungan listrik dan suara jauh kendaraan lewat. Mungkin pendingin mesin. Gumamnya menenangkan diri. Ia melangkah lagi, tapi perasaan tadi tidak langsung hilang. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara terasa lebih berat, seperti sebelum hujan turun, padahal langit cerah. Sebelum keluar, ia menatap kembali seluruh ruangan dari ambang pintu.
Lampu putih menyinari mobil-mobil yang berderet rapi. Dari luar, showroom itu tampak hidup, terang, seolah selalu ada orang di dalamnya. Padahal kosong. Hadi mengunci pintu kaca, lalu berjalan ke motornya yang terparkir di samping ruko. Saat ia menyalakan mesin, tanpa sengaja pandangannya terangkat ke arah jendela showroom. Di kaca paling depan, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Tapi untuk sepersekian detik, ia merasa bayangan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Hadi terdiam, ia menatap lagi. Kali ini bayangan itu mengikuti geraknya dengan normal. Ia menarik napas panjang, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Kebanyakan pikiran, bisiknya. Motor melaju meninggalkan deretan ruko. Lampu showroom tetap menyala di tengah gelap pantura, lebih terang dari bangunan lain di sekitarnya. Dari Keihan, cahaya itu terlihat seperti mata yang tidak pernah berkedip. Sejak malam ketika ia merasa bayangannya bergerak lebih lambat, Hadi jadi lebih sering menoleh ke belakang. Bukan karena ada suara jelas, melainkan karena ada perasaan seperti sedang diperhatikan dari sudut yang tidak terlihat. 3 hari setelah penjualan Avanza itu, showroom mendadak sepi. Pagi sampai siang hanya ada 2 orang yang singgah. Itu pun sekadar bertanya harga lalu pergi. Matahari pantura terasa lebih terik dari biasanya. Aspal jalan berkilau seperti dipanaskan dari bawah. Hadi berdiri di depan pintu kaca, memandangi truk-truk yang melintas tanpa ada satupun melambat. Joko, salah satu karyawannya, duduk di meja administrasi sambil memainkan ponsel. Biasanya habis laku 1, ada yang nyusul ya Pak, katanya. Mencoba menghibur. Hadi hanya mengangguk. Di dalam kepalanya, angka-angka cicilan kembali muncul seperti hitungan mundur. Menjelang maghrib, angin laut berembus lebih kencang. Beberapa poster promo di dinding bergerak pelan. Hadi menutup pintu setengah seperti biasa, lalu berjalan ke musola untuk salat. Malam itu jamaah tak banyak. Pak Rahmat tidak terlihat, hanya 2 sopir truk dan suara penjual bensin eceran. Seusai salat Isya, Hadi kembali ke show. Jalan di depan ruko mulai lengang. Warung nasi uduk masih ramai. Suara sendok beradu dengan piring terdengar samar. Ia baru saja duduk di kursi kasir ketika pintu kaca diketuk pelan. Tok, tok, bukan ketukan keras. Lebih seperti sentuhan yang disengaja agar terdengar, tapi tidak mengagetkan. Hadi menoleh. Di luar berdiri seorang lelaki tua. Usianya mungkin sekitar 60 atau lebih. Rambutnya putih rapi, bukan seperti orang terlantar. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang dan celana bahan gelap. Sandalnya bersih, bukan sandal pasar. Wajahnya tenang. Hadi berdiri dan membuka pintu sedikit. Mau cari mobil Pak? Tanyanya sopan. Lelaki itu tersenyum tipis. Boleh masuk? Suaranya rendah, tidak berat, tapi jelas. Ada ketenangan yang membuat Hadi tanpa sadar membuka pintu lebih lebar. Lelaki itu melangkah masuk perlahan. Matanya menyapu ruangan, berhenti sebentar pada deretan mobil, lalu pada lampu-lampu yang menyala terang. Terang sekali, katanya pelan. Biar kelihatan dari jalan Pak, jawab Hadi. Lelaki itu mengangguk. Ia tidak langsung melihat mobil tertentu. Ia justru berjalan ke tengah ruangan, berdiri di antara 2 kendaraan, lalu menoleh ke arah Hadi. Usaha sendiri? Tanyanya. Iya Pak, baru jalan setahun, pinjam modal dari koperasi. Hadi terdiam sepersekian detik. Ayah tidak menceritakan soal itu kepada orang asing. Sedikit Pak, jawabnya hati-hati. Lelaki tua itu tersenyum lagi, sedikit yang terasa berat. Ya. Kalimat itu membuat dada Hadi terasa ditekan pelan. Ia mencoba tetap tersenyum. Namanya juga usaha, Pak. Naik turun biasa. Lelaki itu berjalan mendekati sebuah sedan abu-abu. Ujung jarinya menyentuh kap mobil tanpa banner-banner menekan. Anakmu sering sesak napas kalau malam? Tanyanya tiba-tiba. Kali ini Hadi banner-banner membeku. Apa maksudnya, Pak? Rumahmu di gang belakang masjid tua. Atapnya seng. Kalau hujan suaranya keras. Anakmu tidur di kamar depan. Hadi menelan ludah. Tidak banyak orang tahu detail rumahnya kecuali tetangga dekat. Bapak ini siapa? Suaranya mulai berubah. Lelaki tua itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru berjalan kembali ke tengah ruangan, lalu memandang lampu-lampu di langit-langit. Tempat ini bisa ramai, katanya pelan. Sangat ramai, bahkan lebih dari yang kamu bayangkan. Hadi mencoba menenangkan diri. Kalau Bapak mau beli mobil, saya bisa jelaskan unitnya. Aku tidak datang untuk membeli. Jawaban itu membuat ruangan terasa lebih sunyi. Di luar, suara truk melintas terdengar jauh seperti bergema dari lorong panjang. Aku datang untuk menawarkan ikhtiar. Kata itu terdengar biasa. Ikhtiar, usaha tambahan, tidak ada yang aneh. Tiap usaha butuh penjaga, lanjut lelaki itu. Bukan cuma satpam, tapi yang menjaga aliran rezekinya. Hadi berusaha tersenyum tipis. Maksudnya, bagaimana Pak? Rezeki itu seperti jalan.
Kalau jalannya kosong, orang enggan lewat. Tapi kalau ada yang menunggu, yang memanggil, orang akan datang sendiri. Hadi tidak menyukai arah pembicaraan itu. Tapi ia juga tidak bisa menghentikannya. Bapak ini paranormal, tanyanya hati-hati. Lelaki itu terkekeh pelan. Sebut saja aku orang yang paham arus. Hadi terdiam. Ia teringat cerita lama tentang pesugihan di kampung sebelah, tentang warung yang tiba-tiba laris lalu. Pemiliknya jatuh sakit. Ia selalu menganggap itu sekadar gosip. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya akhirnya, lebih karena penasaran daripada percaya. Lelaki tua itu menatapnya lurus-lurus. Tatapannya tidak tajam, justru lembut. Hanya satu, setiap rezeki harus ada yang menjaga. Kau cukup menuliskan nama orang-orang yang kau percaya untuk membantu. Selebihnya, biar arus yang bekerja. Hadi merasa tengkuknya meremang. Menuliskan nama untuk apa? Sebagai penanda tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan doa pun butuh pengorbanan waktu. Kalimat itu terdengar seperti nasihat biasa. Tapi ada sesuatu di baliknya yang tidak diucapkan. Tidak ada yang disakiti. Lanjut lelaki itu seolah membaca pikiran Hadi. Hanya dipindahkan dari jalur yang sepi ke jalur yang ramai. Dipindahkan. Kata itu menggantung di udara. Hadi memandang sekeliling showroomnya. Lantai mobil tertata. Lampu terang, tapi di balik semua itu ada beban yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Utang, biaya rumah sakit, rasa takut gagal lagi. Kalau saya tidak mau, tanyanya pelan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, usahamu tetap jalan. Hanya saja, pelan Hadi menatap lampu-lampu di otak. Ia membayangkan bulan depan ketika koperasi menagih. Ayemet, istrinya yang mulai menghitung sisa uang belanja. Ia membayangkan anaknya yang terbangun tengah malam sambil terengah-engah. Di luar, angin berembus lebih kencang. Pintu kaca bergetar halus. Apa syaratnya? Tanya Hadi akhirnya. Lelaki itu mendekat, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Malam Jumat Kliwon. Bawa bunga 7 rupa dan kopi pahit. Kita bertemu di kuburan desa belakang. Setelah itu lampu tempat ini tidak boleh padam. Hadi terdiam lama. Lampu tidak boleh padam. Ia menoleh pada deretan saklar di dinding. Nabil, itu selama ini hanya alat penerang. Tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang lebih penting. Kenapa harus selalu menyala? Tanyanya. Lelaki itu menatap deretan mobil dengan senyum tipis. Karena yang menjaga tidak suka gelap. Jawaban itu membuat udara di dalam showroom terasa lebih dingin. Hadi ingin bertanya lebih banyak. Tapi ketika ia berkedip sebentar, lelaki tua itu sudah berdiri di dekat pintu. Aku akan datang lagi malam Jumat, katanya singkat. Pintu kaca terbuka pelan. Angin malam masuk membawa-bawa sinar. Lelaki itu melangkah keluar, berjalan menyusuri trotoar tanpa menoleh. Hadi berdiri terpaku beberapa saat sebelum berlari. Kecil ke pintu, jalanan kosong. Hanya lampu jalan dan suara truk di kejauhan. Tidak ada lelaki tua dimanapun. Hadi kembali masuk perlahan. Ia menatap seluruh ruangan yang kini terasa berbeda. Lampu-lampu putih itu menyala terang seperti biasa. Tapi ada kesan lain, seolah cahaya itu bukan hanya menerangi, melainkan juga menunggu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Hadi tidak mematikan satupun lampu saat menutup showroom. Sejak pertemuan itu, pikiran Hadi tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia berdiri di tengah showroom dan melihat lampu-lampu menyala terang, ia teringat kalimat lelaki tua itu. Yang menjaga tidak suka gelap. 3 hari menuju Jumat Kliwon terasa lebih panjang dari biasanya. Siang hari showroom tetap buka seperti biasa. Yoko dan Rian, 2 karyawannya, bekerja normal membersihkan mobil, mengangkat telepon calon pembeli, bercanda kecil di sela waktu sepi. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun Hadi merasa setiap sudut ruangan kini menyimpan sesuatu yang tak terucap. 2 kali ia hampir mematikan semua lampu saat siang terik, hanya untuk membuktikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Tapi sekali jarinya mendekati saklar, ada perasaan aneh seperti sedang diawasi dari belakang. Ia selalu mengurungkan niat. Di rumah, istrinya mulai menyadari perubahan itu. Kok kamu sering bengong, Dip? Tanya Sari suatu malam sambil melipat pakaian. Capek aja, jawab Hadi singkat. Anaknya, Nisa, sedang batuk kecil di kamar depan. Suara napasnya terdengar berat seperti biasanya saat malam lembab. Hadi berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan dada kecil itu naik turun. Setiap tarikan napas terdengar seperti usaha. Di kepalanya, kalimat lelaki tua itu kembali berputar. Tempat ini bisa ramai, sangat ramai. Hadi tidak pernah merasa dirinya orang yang percaya hal-hal begitu. Ia rajin salat, ikut pengajian kampung jika sempat. Tapi keputusasaan sering membuat keyakinan menjadi goyah tanpa terasa. Hari Kamis malam, angin dari laut bertiup lebih kencang. Daun-daun pohon di belakang rumah berdesir panjang. Hadi sulit tidur.
Ia bangun beberapa kali hanya untuk memastikan anaknya masih bernapas normal. Saat azan subuh terdengar, ia sudah duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Jumat datang dengan panas menyengat. Jalan Pantura berdebu, truk-truk melintas seperti biasa. Anehnya, siang itu 2 mobil terjual hampir bersamaan. Seorang pedagang sembako dari kota kecil sebelah membeli pickup tua. Tak lama kemudian, seorang pemuda datang bersama ayahnya dan langsung sepakat mengambil sedan abu-abu yang sudah lama dipajang. Joko sampai tersenyum lebar. Wah, rezeki Jumat Pak. Hadi ikut tersenyum. Tapi di dalam dadanya, ada getaran halus yang tidak bisa ia jelaskan. Terlalu mudah, terlalu cepat. Menjelang sore, ia pulang lebih awal. Di tas plastik hitam, ia membawa bunga 7 rupa yang dibelinya dari pasar pagi. Campuran mawar, melati, kenanga, dan beberapa bunga lain yang aromanya tajam jika digenggam. Lama, ia juga membeli kopi pahit bubuk tanpa gula. Sari melihat tas itu saat Hadi masuk. Itu buat apa, tanyanya. Buat tabur bunga ke makam bapak. Udah lama nggak ziarah, jawab Hadi tanpa menatap langsung. Sari mengangguk pelan. Sekalian doain usaha ya. Hadi hanya menjawab dengan gumaman. Malam turun perlahan. Setelah Isya, kampung mulai sunyi. Hanya terdengar suara televisi dari beberapa rumah dan sesekali motor lewat gang sempit. Langit gelap tanpa bulan. Hadi pamit keluar sekitar pukul 10. Kuburan desa terletak di belakang kampung. Melewati jalan setapak yang di kanan kirinya tumbuh pohon bambu dan pisang. Tanahnya sedikit lembab karena embun malam. Suara jangkrik terdengar rapat, bersahutan tanpa henti. Semakin mendekat ke area makam, udara terasa lebih dingin. Hadi berhenti sejenak di gerbang bambu sederhana. Dadanya berdebar. Ia hampir saja berbalik pulang, tapi bayangan cicilan dan tagihan kembali mendorongnya melangkah. Di tengah kuburan, dekat pohon Kamboja tua, sosok lelaki itu sudah berdiri, seolah ia memang selalu ada di sana. Kau datang, katanya tenang. Hadi mengangguk pelan. Tangannya terasa berkeringat meski udara dingin. Lelaki tua itu menunjuk tanah kosong di dekat. Salah satu makam lama yang batu nisannya sudah miring. Letakkan bunganya di situ, Hodi menuruti. Ia menaburkan bunga 7 rupa dengan tangan gemetar. Aroma harum bercampur tanah basah memenuhi hidungnya. Kopinya, Hadi menyeduh kopi pahit di gelas plastik yang sudah disiapkan lelaki itu. Tidak ada kompor, tidak ada api, tapi entah bagaimana, air panas sudah tersedia di termos kecil yang tadi tak ia lihat. Uap tipis naik ke udara malam. Sekarang tuliskan nama, ujar lelaki itu, menyerahkan secari kertas dan pulpen. Nama siapa? Hadi menatap kertas kosong itu lama. Di kepalanya muncul wajah Joko dan Brian, 2 karyawannya yang paling setia. Ia juga teringat Pak Rahmat yang sering membantu menjaga jika ia pulang sebentar. Apa maksudnya menulis nama? Serat. Nama orang-orang yang kau percaya membantu usaha. Penjaga pertama haruslah orang dekat. Kalimat itu terdengar biasa, tapi ada sesuatu yang membuat tengkuk Hadi merinding. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka kan? Tanya Hadi pelan. Lelaki tua itu tersenyum samar. Setiap orang punya jalannya sendiri. Kau hanya memindahkan arus. Hadi menatap kertas itu lagi. Tangannya terasa berat, namun perlahan, seolah digerakkan oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya ia sadari. Ia mulai menulis. Joko Ryan. Tulisan tangannya sedikit goyah. Saat tinta menyentuh nama kedua, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun Kamboja berguguran pelan. Suara jangkrik mendadak berhenti bersamaan, meninggalkan sunyi yang ganjil. Hadi menoleh cepat. Kuburan terasa lebih luas dari sebelumnya. Bayangan pohon memanjang seperti lenggun-lenggun hitam di tanah. Sudah, katanya pelan. Lelaki tua itu mengambil kertas tersebut, melipatnya rapi, lalu menekannya ke tanah yang ditaburi bunga. Mulai malam ini, lampu tempatmu tidak boleh padam. Satu pun tidak. Kalau padam, tanya Hadi nyaris berbisik. Lelaki itu menatapnya lama. Arus yang sudah bergerak akan mencari gantinya sendiri. Jawaban itu tidak jelas, tapi cukup. Membuat dada Hadi terasa sesak. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara anjing melolong panjang. Disusul suara lain, lebih jauh, seperti gema. Hadi merasa bulu-bulunya berdiri. Pulanglah, ujar lelaki tua itu. Hadi berbelek, berjalan cepat meninggalkan area makam. Ia tidak berani menoleh lagi. Suara langkahnya terdengar terlalu keras di telinga sendiri. Saat tiba di gerbang bambu, ia sempat melihat ke belakang sekilas. Pohon Kamboja berdiri diam. Tidak ada siapa-siapa di bawahnya. Lelaki tua itu hilang. Sesampainya di showroom, Hadi langsung membuka pintu dan menyalakan seluruh lampu. Bahkan lampu yang biasanya ia matikan untuk menghemat listrik. Ruangan itu menjadi sangat terang. Cahaya putih memantul di koheko-koka mobil.
menciptakan pantulan berlapis-lapis. Untuk sesaat, Hadi merasa seperti berdiri di dalam ruang tanpa ujung, penuh bayangan dirinya sendiri. Ia berdiri di tengah ruangan, napasnya masih belum stabil. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada suara aneh, tidak ada sosok muncul. Hanya lampu yang menyala terang, lebih terang dari biasanya. Namun ketika ia melangkah menuju pintu untuk menguncinya, ia mendengar sesuatu. Samar, seperti bunyi napas panjang. Bukan dari luar, dari dalam ruangan. Hadi berhenti. Ia menahan napas, mencoba memastikan sunyi. Mungkin hanya suara mesin pendingin, mobil yang memuai karena panas siang tadi. Ia memaksa dirinya tersenyum tipis. Sudah terlanjur, gumamnya. Lampu showroom itu menyala sepanjang malam. Dan untuk pertama kalinya, cahaya yang dulu membuatnya merasa aman, kini terasa seperti sesuatu yang menunggu balasan. Pagi setelah Jumat Kliwon itu, Hadi datang lebih awal dari biasanya. Langit Pantura masih berwarna abu kebiruan. Warung nasi uduk baru saja mengangkat dandang pertama. Uap santan tipis melayang ke udara. SPBU di sebelah sudah ramai oleh truk yang mengantre solar. Lampu showroom masih menyala. Semalaman tidak ia padamkan. Dari luar, sinar cahaya motor tampak seperti satu-satunya bangunan yang benar-benar terjaga. Terang sendiri di antara ruko-ruko yang masih setengah gelap. Hadi mengunci pintu kaca. Udara di dalam terasa hangat dan pengap, seperti ruangan yang tidak pernah benar-benar tidur. Ia melangkah masuk perlahan, matanya menyapu setiap sudut. Semua mobil masih di tempatnya, tidak ada yang berubah. Ia menghembuskan napas lega yang tidak ia sadari sejak tadi ditahannya. Tak lama kemudian, Joko dan Rian datang hampir bersamaan. "Wah, Pak, lampunya nyala semua dari semalam?" tanya Rian heran sambil menaruh helm. "Iya, biar kelihatan buka terus," jawab Hadi singkat. Joko tertawa kecil. "Tagihan listrik bisa nangis, Pak." Hadi ikut tersenyum, meski dalam hati ia merasa kalimat itu seperti peringatan kecil. Belum sampai pukul 9, seorang pria berjaket kulit masuk. Tanpa banyak tanya, ia langsung melihat-lihat mobil. Tatapannya cepat, seperti sudah tahu apa yang dicari. "Yang ini bisa kredit cepat?" tanyanya menunjuk Innova putih. "Bisa, Pak. DP sekian. Proses seminggu," jawab Joko cekatan. Pria itu tidak menawar panjang. Ia bahkan tidak mencoba mobil terlalu lama. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia sudah mentransfer uang muka. Rian berbisik pada Hadi. Jarang-jarang orang segampang ini. Hadi hanya mengangguk. Belum selesai mereka membereskan berkas, datang lagi pasangan suami istri dari kota sebelah. Mereka membeli mobil lain dengan pembayaran hampir penuh. Siang itu, 2 unit laku. Menjelang sore, 1 lagi terjual. 3 mobil dalam sehari. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Hadi berdiri di tengah showroom dengan dada berdebar bukan karena takut, melainkan karena campuran takjub dan tidak percaya. Buku catatan penjualan di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. "Rezeki lagi bagus, Pak," kata Joko sumringah. "Kayaknya bulan ini bisa pecah target." Hadi memaksakan tawa kecil. "Amin." Namun di sela kegembiraan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Semua pembeli hari itu hampir tidak banyak bertanya. Tidak cerewet soal harga, tidak mempermasalahkan goresan kecil atau kilometer tinggi. Seolah-olah mobil-mobil itu memang sudah ditakdirkan untuk mereka ambil. Menjelang maghrib, angin laut berembus lembut. Lampu-lampu di dalam showroom kembali memantulkan cahaya putih ke kaca-kaca mobil. Hadi berdiri sebentar di depan saklar, tangannya terangkat, hampir mematikan satu lampu di sudut belakang. Baru saja ujung jarinya menyentuh tombol, Joko berseru, "Double, Pak, yang sedan abu-abu kok kayaknya pintunya kebuka dikit." Hadi menoleh cepat. Sedan itu memang sedikit terbuka, padahal tadi siang sudah dikunci. Ia berjalan mendekat. Benar saja pintu belakangnya tidak rapat. Mungkin tadi nggak sengaja, gumamnya. Ia menutup pintu itu pelan sampai terdengar bunyi klik. Ketika mengangkat kepala, untuk sepersekian detik ia merasa melihat bayangan melintas di kaca depan mobil. Bukan bayangan orang yang jelas, hanya seperti bayangan yang terlalu cepat untuk dikenali. Ia berkedip. "Tidak ada apa-apa, Pak," panggil Rian. "Iya, nggak apa-apa," jawab Hadi cepat. Malam itu, seperti janji yang sudah terucap tanpa suara, semua lampu kembali ia biarkan menyala. Hari-hari berikutnya, showroom tak pernah sepi. Setiap pagi selalu ada saja orang yang datang. Sopir truk yang tadinya hanya parkir untuk makan, tiba-tiba masuk bertanya harga. Pedagang kecil yang awalnya hanya melihat-lihat, pulang dengan surat perjanjian kredit di tangan. Nama Sinar Jaya Motor mulai sering disebut di warung nasi uduk. "Showroom sebelah SPBU itu lagi laris banget," kata seorang pelanggan. "Setan banget jualnya," sahut yang lain. Pak Rahmat suatu malam menghampiri Hadi saat ia menutup pintu. "Di,
Kamu pakai cara apa sih? Sekarang tiap lewat sini rasanya beda. Beda gimana, Pak? Tanya Hadi hati-hati. Pak Rahmat mengangkat bahu. Terangnya itu loh, kayak bukan cuma lampu. Hadi tersenyum tipis, mencoba terlihat biasa. Perasaan Bapak aja. Namun setelah Pak Rahmat pergi, Hadi berdiri lama memandangi pantulan cahaya di kaca showroom. Memang terasa berbeda. Cahaya itu terlalu stabil, tidak pernah berkedip. Bahkan ketika listrik di SPBU sebelah sempat padam beberapa menit karena gangguan, lampu showroom tetap menyala tanpa redup sedikit pun. Joko yang pertama menyadarinya. Pak, tadi listrik mati kan? Kok disik nggak padam? Tanyanya heran. Hadi pura-pura sibuk membuka berkas. Mungkin jalurnya beda, padahal ia tahu jalur listrik mereka sama. Sore itu, ketika Joko sedang membersihkan interior mobil yang baru masuk, ia tiba-tiba keluar dengan wajah pucat. Pak, suaranya pelan. Ada apa? Tadi saya ngerasa kayak ada yang duduk di belakang, padahal kosong. 40 menit lama, kamu capek mungkin? Joko tertawa hambar. Ya, mungkin. Namun sejak hari itu, Joko lebih sering melihat ke kaca spion saat membersihkan mobil. Dan Rian mulai menolak libur jika sudah lewat pukul 9. Hadi sendiri mulai jarang pulang sebelum tengah malam. Ia berdiri sendirian di tengah ruangan terang itu, mendengarkan suara halus yang kadang terdengar seperti gesekan kain atau napas pelan di antara deretan kendaraan. Ia tidak pernah melihat apapun secara jelas, hanya merasakan seperti ada yang bergerak perlahan di sela-sela mobil, seperti ada yang berjalan tanpa suara. Namun setiap kali ia mengingat angka penjualan yang terus naik, rasa takut itu mengecil, digantikan oleh keyakinan bahwa semua ini hanyalah perasaan yang dibesar-besarkan. Sampai suatu malam, saat hendak menutup showroom, ia memeriksa daftar unit yang sudah terjual. 3 minggu, 7 mobil, angka yang tak pernah ia capai sebelumnya. Ia tersenyum tipis, namun ketika ia hendak mematikan sebagian lampu, saklar itu terasa dingin sekali di ujung jarinya. Dan tanpa ia sentuh, salah satu lampu di sudut ruangan tiba-tiba menyala lebih terang, seolah mengingatkannya. Lampu tempat ini tidak boleh padam. Hadi menarik tangannya perlahan. Belum, bisiknya pada diri sendiri. Di luar, truk melintas dengan suara panjang. Di dalam, cahaya showroom tetap menyala tanpa berkedip. Dan di sela pantulan kaca mobil, bayangan-bayangan tipis mulai tampak lebih sering, meski tak pernah cukup jelas untuk diakui sebagai sesuatu yang nyata. Pagi itu Joko datang lebih lambat dari biasanya. Biasanya sebelum jam 8, ia sudah duduk di kursi administrasi, membuka laptop lama yang sering macet, lalu menyeduh kopi sachet dari dispenser. Tapi hari itu, sampai setengah 9, kursinya kosong. Hadi berdiri di depan showroom, menatap jalan pantura yang sudah ramai. Truk kontainer melintas satu persatu. Suara mesinnya berat dan bergetar sampai ke lantai keramik. Rian, Joko belum datang? Tanyanya tanpa menoleh. Belum, Pak. Tadi saya chat juga belum dibalas. Jawab Rian dari dalam sambil mengelak kaca mobil. Hadi mengangguk pelan. Tidak ada yang aneh. Mungkin Joko bangun kesiangan. Jam 9 lewat sedikit, ponsel Hadi bergetar. Pesan dari Joko. Pak, maaf, ibu saya di kampung sakit. Saya pulang dulu beberapa hari. Pesannya singkat, tidak seperti biasanya yang selalu menambahkan emotikon atau kalimat panjang. Hadi membalas cepat. Iya, Joko, jaga ibu. Kabarin kalau sudah sampai. Sint, 2 biru tidak pernah muncul. Joko, pulang kampung. Ibunya sakit, kata Hadi pada Rian. Oh, Rian mengangguk, tapi wajahnya tampak ragu. Semalam dia nggak cerita apa-apa. Hadi terdiam sesaat. Memang, semalam Joko masih bekerja seperti biasa. Bahkan sempat bercanda soal bonus. Kalau target tercapai, ya mungkin mendadak, jawab Hadi akhirnya. Hari itu showroom tetap ramai. 2 calon pembeli datang hampir bersamaan. Rian kewalahan sendiri, dan Hadi turun tangan membantu menjelaskan spesifikasi mobil. Menjelang siang, ketika Hadi berjalan melewati meja administrasi, ia tanpa sadar menyentuh sandaran kursi Joko. Hangat, seperti baru saja diduduki. Hadi berhenti. Ia menekan telapak tangannya lebih lama. Hangat itu nyata. Padahal sejak pagi kursi, mungkin karena ruangan memang panas. Pikirnya cepat. Lampu-lampu menyala semua sejak malam. Udara di dalam tidak pernah benar-benar sejuk. Ia menarik tangannya perlahan dan kembali bekerja. Namun sepanjang hari itu, pikirannya tidak benar-benar lepas dari kursi tersebut. Malamnya, setelah Rian pulang, Hadi duduk sendirian di meja kasir. Ia membuka kembali pesan dari Joko. Masih 1 centang. Ia mencoba menelepon. Nomor tidak aktif. Perutnya terasa tidak nyaman. Ia berdiri dan berjalan ke meja administrasi. Kursi itu kembali kosong. Ia menyentuhnya lagi.
bersih. Padahal AC kecil di sudut ruangan sudah dimatikan. Udara malam lebih dingin dibanding siang. Hadi menelan ludah, cuma perasaan. Gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar bunyi klik dari arah deretan mobil belakang. Hadi menoleh cepat. Sebuah mobil hatchback merah tampak sedikit bergoyang, seperti baru saja ditutup pintunya. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan. Semua pintu terkunci. Ia berdiri diam beberapa detik, mendengarkan. Sunyi, hanya suara truk lewat di kejauhan dan dengungan listrik lampu. Saat ia berbalik hendak kembali ke meja kasir, ia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Cepat ia menoleh, kosong. Namun di kaca mobil, ia melihat pantulan ruangan yang terasa berbeda. Seolah-olah ada satu siluet tambahan di antara deretan kendaraan. Hadi memicingkan mata. Pantulan itu kembali normal. Ia mengusap wajahnya. "Kamu capek?" bisiknya pada diri sendiri. 2 hari berlalu, Joko tidak pernah datang. Ponselnya tetap tidak aktif. Rian mulai sering bertanya, "Pak, apa kita perlu ke rumahnya?" "Besok saja," jawab Hadi singkat. "Biar dia urus ibunya dulu." Padahal di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hari ketiga, seorang pria datang mencari Joko. "Mas Joko ada?" "Saya kemarin janjian soal kredit," katanya. Hadi tersenyum sopan. "Mas Joko lagi pulang kampung. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu mengangguk. Tapi sebelum pergi ia berkata pelan, "Kemarin malam saya lewat sini jam 2. Saya lihat Mas Joko lagi berdiri di dalam, Pak." Hadi membeku. "Jam 2 malam?" ulangnya. "Iya, saya kira masih buka. Lampunya terang banget." Hadi memaksakan tawa kecil. "Oh, mungkin Bapak salah lihat." Pria itu mengangguk ragu, lalu pergi. Setelah pintu tertutup, Hadi berdiri lama tanpa bergerak. Jam 2 malam, ia selalu sendirian. Setelah jam 9, tidak pernah ada karyawan lembur. Ia menoleh ke arah meja administrasi. Kursi itu kosong. Perlahan, Hadi berjalan mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh sandaran kursi. Hangat, lebih hangat dari sebelumnya. Seperti ada seseorang yang baru saja bangkit ketika ia datang. Napas Hadi mulai tidak teratur. Ia mundur selangkah. Di sudut ruangan, salah satu lampu tiba-tiba berkedip pelan, lalu kembali stabil. Tidak ada suara apa-apa. Namun di antara deretan mobil, ia merasa ruang itu tidak lagi kosong. Seperti ada yang berdiri diam, menunggu apa. Malam itu, Hadi mencoba menelepon nomor Joko sekali lagi. Tidak aktif. Ia duduk di kursi kasir, memandangi buku catatan penjualan. Tangannya perlahan membuka laci tempat ia menyimpan kertas kecil dari ritual malam itu. Nama yang ia tulis masih jelas di ingatannya. Joko. Rian tiba-tiba tengkuknya terasa dingin. Ia teringat kalimat lelaki tua itu. Penjaga pertama haruslah orang dekat. Hadi menutup laci dengan cepat. Tidak ada yang disakiti, bisiknya. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun saat ia berdiri untuk menutup showroom, ia melihat sesuatu di lantai dekat meja administrasi. Sepasang jejak kaki samar, bukan jejak tanah, melainkan seperti bekas tapak yang lebih redup di antara pantulan cahaya, mengarah dari kursi Joko menuju deretan mobil. Hadi menatapnya lama. Ketika ia berkedip, jejak itu menghilang. Lampu tetap menyala terang, tak berkedip sedikit pun. Di luar, suara ombak malam terdengar lebih jelas dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Hadi mulai menyadari bahwa rezeki yang datang terlalu cepat mungkin memang tidak pernah benar-benar gratis. Sejak Joko pulang kampung, suasana showroom terasa berbeda. Bukan hanya karena kursi administrasi kosong, tetapi karena ada kesunyian lain yang sulit dijelaskan. Kesunyian yang tetap ada meski suara truk melintas. Meski pembeli datang silih berganti, Rian kini bekerja lebih banyak. Ia jarang bercanda. Jika jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, ia selalu melihat jam dinding lebih sering dari biasanya. "Pak, saya pulang dulu ya," katanya suatu malam dengan suara agak tergesa. "Iya," jawab Hadi singkat. Begitu Rian pergi, showroom kembali hanya berisi Hadi dan deretan mobil yang berkilau di bawah lampu putih. Lampu-lampu itu tak pernah padam. Tagihan listrik memang naik tajam bulan itu, tapi Hadi tidak peduli. Penjualan terus berjalan. Uang masuk hampir setiap hari. Cicilan koperasi sudah ia bayar sebagian. Bahkan ia sempat membawa Nisa kontrol ke rumah sakit tanpa harus meminjam lagi. Semua terasa seperti doa yang dikabulkan. Namun setiap malam, pintu dikunci dari dalam. Perasaan itu berubah. Hadi mulai sering mendengar suara halus di sela-sela kesunyian. Kadang seperti bunyi sabuk pengaman ditarik. Kadang seperti pintu mobil yang ditekan pelan hingga terdengar klik kecil. Ia selalu mencoba mencari sumbernya. Tidak pernah ada apa-apa.
suatu malam, sekitar pukul 11, Hadi memutuskan untuk mengepel lantai sendiri. Ia ingin merasa sibuk agar pikirannya tidak dipenuhi bayangan yang aneh-aneh. Saat ia mendorong pel melewati bagian belakang showroom, ia melewati sebuah MPV Silver yang belum lama masuk. Tanpa sadar, ia melirik ke kaca spion samping mobil itu. Melihat dirinya, wajahnya lelah, matanya cekung. Namun di kursi belakang mobil, dalam pantulan spion itu, tampak samar sesuatu seperti bayangan duduk. Hadi berhenti. Ia menoleh cepat ke dalam mobil. Kosong. Jantungnya berdegup keras. Ia kembali melihat ke spion. Pantulan itu sudah hilang. Ia berdiri diam beberapa detik. Napasnya berat, capek, bisiknya pada diri sendiri. Kamu cuma capek. Ia melanjutkan mengepel. Tapi kali ini, langkahnya lebih cepat. Keesokan harinya, Rian datang dengan wajah pucat. Pak, katanya pelan. Ada apa? Semalam saya mimpi aneh. Hadi menekan sedikit. Mimpi apa? Saya mimpi lagi bersih-bersih mobil di sini. Tapi showroom kosong. Gak ada bapak, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pintu mobil yang saya bersihin nutup sendiri. Terus dari dalam ada yang manggil nama saya. Rian tertawa kecil, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Aneh ya Pak. Kebawa suasana mungkin. Hadi memaksakan senyum. Kamu kecapekan. Namun, kata-kata Rian membuat dada Hadi terasa makin sesak. Malam itu, penjualan kembali terjadi tanpa banyak usaha. Seorang pria dari luar kota datang, langsung menyetujui harga tanpa menawar panjang. Mobilnya berasa enak Pak, katanya singkat. Berasa enak, kata itu terngiang lama di kepala Hadi. Menjelang tutup, Rian terlihat gelisah. Pak, saya izinkan lembar dulu ya. Kepala saya pusing terus kalau di sini malam-malam. Iya, pulang saja, jawab Hadi. Setelah Rian pergi, Hadi kembali sendirian. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang lampu-lampu yang memantul di kaca mobil. Pantulan itu berlapis-lapis, seperti lorong tak berujung. Tiba-tiba, dari arah meja administrasi terdengar suara kursi bergeser pelan. Greg Hadi menoleh, kursi Joko bergeser sedikit dari posisi semula. Tidak jauh, hanya beberapa sentimeter, namun cukup untuk membuat napas Hadi tercekat. Ia berjalan mendekat dengan langkah. Hati-hati, kursinya mungkin miring, gumamnya. Mencoba rasional, ia menyentuh sandaran kursi itu. Hangat, lebih hangat dari biasanya. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja bangkit dan memberi ruang untuknya. Hadi menarik tangannya cepat. Di belakangnya, terdengar suara pintu mobil terbuka. Klik. Kali ini jelas. Hadi berbalik cepat. Sebuah sedan hitam di baris depan tampak sedikit terbuka pintu belakangnya. Ia yakin tadi sudah mengunci semua. Langkahnya terasa berat saat mendekat. Ia berdiri di samping pintu yang terbuka itu. Dari dalam mobil, udara terasa lebih dingin dibanding ruangan. Siapa? Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Ia menunduk sedikit, mencoba melihat ke dalam. Kosong. Namun di kaca jendela mobil, ia melihat pantulan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku di belakangnya. Berdiri sosok samar, tidak jelas wajahnya. Hanya seperti siluet manusia yang berdiri diam di antara dua mobil. Hadi menelan ludah, perlahan menoleh ke belakang, kosong. Ketika ia kembali melihat ke kaca, pantulan itu sudah tidak ada. Tangannya gemetar saat menutup pintu mobil itu. Klik, suara penutupannya terdengar lebih keras dari biasanya. Ia mundur beberapa langkah, memandangi seluruh ruangan. Lampu-lampu tetap menyala terang. Tidak ada bayangan yang bergerak, tidak ada suara lain. Namun Hadi tahu sesuatu telah berubah. Ia mulai menyadari bahwa showroom itu tidak lagi hanya tempat usaha. Ia teringat kertas kecil di laci. Joko Ryan, nama yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan, masuk dari nomor tak dikenal. Pak, saya pulang dulu ya. Maaf nggak pamit. Hadi membaca pesan itu berulang kali. Nomor itu bukan nomor Joko, bukan nomor Rian. Ia langsung menelepon balik. Tidak aktif. Tangannya terasa dingin. Ia menoleh ke meja administrasi. Kursi itu kembali bergeser sedikit, seperti memberi ruang untuk seseorang duduk. Dan dalam pantulan kaca mobil di depannya, untuk pertama kalinya, Hadi melihat dua bayangan berdiri berdampingan di antara deretan kendaraan. Tidak jelas wajahnya, tidak bergerak, hanya berdiri, menatapnya. Lampu showroom menyala tanpa berkedip, dan di antara cahaya yang terlalu terang itu, Hadi mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut penyesalan yang pelan-pelan turun. Meski ia belum berani mengakuinya, kabar tentang Joko yang tak pernah kembali mulai terdengar sampai ke kampung belakang. Awalnya hanya pertanyaan sederhana,
Mas Joko masih kerja di showroom ya? Tanya seorang ibu di warung saat Sari membeli gula. Katanya pulang kampung. Jawab Sari singkat. Ibunya sakit ya? Sari mengangguk. Meski ia sendiri tak pernah mendengar cerita itu langsung dari Joko. Semua informasi hanya dari Hadi. Namun hari demi hari, bisik-bisik itu berubah arah. Sekarang yang satu lagi sering pucat kalau pulang. Kata ibu lain pelan. Membicarakan Ryan, showroom itu lampunya nggak pernah mati ya. Saya lewat jam 2 malam masih terang banget. Sari mulai merasa tak nyaman. Malam-malam, ketika Hadi belum pulang, ia berdiri di depan rumah dan bisa melihat cahaya putih showroom dari kejauhan. Seperti titik terang yang tak mau redup di antara gelap pantura. Cahaya itu tidak seperti lampu biasa. Terlalu stabil, terlalu kuat. Di showroom, suasana makin berat. Rian beberapa kali memegang tengkuknya sendiri, seperti orang yang meriang. Pak, saya tiap maghrib kok rasanya mual ya di sini. Katanya suatu sore, mungkin belum makan. Jawab Hadi cepat. Padahal Hadi tahu, rasa mual itu datang hampir selalu ketika azan berkumandang dari musola dekat SPBU. Setiap kali azan terdengar, salah satu mobil di dalam showroom selalu berbunyi pelan. Bukan alarm panjang, hanya bunyi singkat seperti mobil yang dikunci dari jauh. Pertama kali terjadi, Hadi mengira itu kebetulan. Kedua kali, ia mulai menghitung. Ketiga kali, ia berhenti, berusaha menjelaskan. Sore itu, ketika azan maghrib berkumandang, suara itu kembali terdengar. Ryan yang sedang berdiri di dekat pintu langsung menoleh. Dengar Pak, Hadi pura-pura sibuk menutup berkas. Mungkin sensornya, padahal mobil itu tidak sedang dikunci siapapun. Rian menatap deretan kendaraan dengan wajah cemas. Pak, Joko belum ada kabar ya? Hadi terdiam. Sudah lebih dari seminggu. No, Joko tetap tidak aktif. Bahkan ketika Hadi mencoba menghubungi salah satu kenalan Joko yang pernah datang ke showroom, orang itu bilang sudah lama tidak bertemu. Belum, jawab Hadi singkat. Malam itu, Rian pamit lebih cepat. Pak, saya besok. Izin gak masuk dulu ya? Mau nengok rumah saudara? Gak apa-apa, jawab Hadi. Namun begitu Rian pergi, Hadi berdiri lama menatap pintu kaca yang tertutup. Perasaan tidak enak itu semakin jelas. Di kampung, Pak Rahmat mulai sering memperhatikan showroom saat ronda malam. Suatu dini hari, sekitar pukul 2 lewat sedikit, ia berjalan menyusuri deretan ruko dengan senter kecil di tangan. Ketika melewati sinar cahaya motor, ia berhenti. Lampu di dalam menyala terang seperti biasa. Namun dari luar, ia merasa seperti melihat beberapa bayangan bergerak pelan di antara mobil. Ia mendekatkan wajahnya ke kaca. Bayangan itu berhenti. Hanya mobil-mobil yang diam, terpantul berlapis-lapis oleh cahaya putih. Pak Rahmat menggeleng pelan. Perasaan, gumamnya. Namun sebelum melangkah pergi, ia merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari dalam. Ia mempercepat langkah tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, Rian tidak datang. Hadi mencoba menghubunginya. Tidak aktif, dada Hadi terasa kosong. Ia duduk di kursi kasir sendirian, memandangi kursi administrasi yang kini benar-benar tak terpakai. 2 kursi kosong. Ia perlahan berjalan mendekat, tangannya menyentuh sandaran kursi pertama. Hangat, ia menoleh ke kursi kedua. Ragu sejenak, lalu menyentuhnya juga. Hangat, padahal sejak pagi tidak ada siapapun yang duduk di sana. Hadi menarik napas pendek. Ini cuma sugesti, bisiknya. Namun saat ia mengangkat kepala, di kaca depan sebuah mobil SUV, ia melihat pantulan yang membuat kakinya terasa lemas. Di antara deretan kendaraan, berdiri 2 sosok samar, tingginya berbeda, sedikit. Diam, menghadap ke arahnya. Tidak jelas wajahnya, tidak bergerak. Hadi tidak langsung menoleh. Ia hanya menatap pantulan itu dengan napas tertahan. Perlahan, ia membalikkan badan kosong. Saat kembali melihat ke kaca, bayangan itu tetap ada. Lebih jelas dari sebelumnya. Seperti berdiri sedikit lebih dekat. Hadi mundur 1 langkah. Lampu-lampu tetap menyala tanpa berkedip. Tiba-tiba terdengar suara azan zuhur dari musola. Dan bersamaan dengan itu, seluruh mobil di showroom berbunyi hampir bersamaan. Tit-tit-tit, bukan keras, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa penuh suara kecil yang seragam. Hadi menutup telinganya sejenak. Begitu azan selesai, suara itu berhenti. Sunyi, keringat dingin mengalir di punggungnya. Sore harinya, seorang tetangga kampung datang ke showroom. Hadi, katanya hati-hati. Rian itu rumahnya tutup dari kemarin. Katanya nggak pulang. Hadi merasa lututnya melemah. Dia izin, jawabnya cepat. Izin ke siapa? Tanya tetangga itu pelan. Hadi tidak menjawab. Setelah orang itu pergi, Hadi duduk lama tanpa bergerak. Ia membuka laci meja kasir. Kertas kecil itu masih ada.
tulisan tangannya terlihat jelas Joko Rian. Tiba-tiba ia merasa ruangan menjadi lebih sesak, seperti udara diambil perlahan. Ia menutup laci dengan keras. Tidak ada yang disakiti, katanya pada dirinya sendiri. Mengulang kalimat lelaki tua itu. Namun di sela pantulan kaca mobil, dua bayangan itu kini berdiri lebih dekat. Dan di antara mereka, seperti ada ruang kosong, ruang yang cukup untuk satu orang lagi. Lampu showroom tetap menyala terang, memantulkan cahaya keluar, seperti tanda kehidupan. Tapi bagi Hadi, cahaya itu kini terasa seperti sorot mata yang tak pernah terpejam. Dan bisik-bisik kampung mulai berubah menjadi kecurigaan yang lebih nyata. Sementara di dalam showroom, kesunyian tidak lagi kosong. Ia mulai terasa dihuni. Sejak Rian tak pernah kembali, showroom itu banner-banner hanya milik Hadi seorang diri. Tidak ada lagi suara sapaan pagi. Tidak ada lagi bunyi gelas kopi diletakkan sembarangan di meja administrasi. Tidak ada lagi obrolan ringan soal cicilan motor atau pertandingan bola semalam. Yang ada hanya lampu-lampu putih menyala tanpa henti dan deretan mobil yang memantulkan bayangan lebih dari seharusnya. Meski begitu, pembeli tetap datang, bahkan lebih sering, seolah-olah kehilangan dua karyawan. Tidak mengurangi apapun dari jalannya usaha. Justru sebaliknya, dalam seminggu 4 mobil terjual tanpa proses panjang. Beberapa pembeli bahkan tidak banyak bertanya. Mereka datang, melihat sebentar, lalu setuju. Showroom ini kayaknya bawa hoki, kata seorang pembeli sambil tertawa. Hadi tersenyum tipis, tapi hatinya tidak ikut ringan. Ia mulai merasa setiap transaksi bukan lagi sekadar jual beli, seperti ada sesuatu yang ikut menyelesaikan kesepakatan sebelum ia membuka mulut. Suatu siang, ketika ia sedang menandatangani berkas penjualan, pandangannya tanpa sengaja jatuh pada buku catatan kecil di sampingnya. Buku itu berbeda dari buku besar penjualan. Ini buku yang dulu ia pakai mencatat daftar unit masuk. Tangannya bergerak sendiri membuka halaman terakhir, kosong. Namun ketika ia berkedip, ia merasa seperti melihat bekas tulisan samar di kertas itu. Ia mendekatkan wajahnya. Tidak ada apa-apa, hanya serat kertas biasa. Hadi menutup buku itu cepat. Jantungnya berdegup lebih keras dari biasanya. Menjelang maghrib, ia berdiri di depan saklar lampu. Sudah berminggu-minggu ia tidak pernah memadamkan semuanya. Tagihan listrik membengkak. Sari mulai bertanya kenapa biaya bulan ini melonjak. Kenapa lampunya nggak pernah mati? Tanya istrinya semalam. Biar aman, jawab Hadi singkat. Namun sore itu, entah kenapa, ia ingin mencoba hanya sebentar. Hanya untuk membuktikan bahwa semua ini masih berada dalam kendalinya. Azan maghrib mulai berkumandang. Suara merdu dari musola kecil menyusup masuk melalui celah pintu. Hadi menarik napas panjang, lalu menekan satu saklar. Klik, satu lampu di sudut belakang padam. Sekejap ruangan terasa lebih redup. Belum sempat ia merasa lega, terdengar bunyi keras bersamaan. Semua alarm mobil berbunyi, bukan tip kecil seperti biasanya, melainkan suara panjang, nyaring, saling bersautan. Wiing, wiing, wiing. Hadi terlonjak, jantungnya seperti berhenti sesaat. Ia panik, berlari menekan remote satu persatu. Tidak ada yang berhenti. Suara itu menggema di dalam ruangan, memantul di kaca dan dinding, terasa menusuk kepala. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kembali lampu yang tadi dipadamkan. Klik, dalam hitungan detik, semua alarm berhenti. Sunyi, hanya suara azan yang tersisa. Hampir selesai. Hadi berdiri terengah-engah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap lampu yang kembali menyala penuh. Seolah-olah ruangan itu baru saja mengingatkannya pada sesuatu. Lampu tempat ini tidak boleh padam. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia duduk lama di kursi kasir, menatap pantulan dirinya di kaca mobil paling depan. Namun kali ini, ia tidak sendirian dalam pantulan itu. Di belakangnya, dua bayangan berdiri. Jelas, tidak lagi samar. Tidak lagi seperti kabut tipis. Tingginya berbeda sedikit. Diam, menghadap lurus ke arahnya. Hadi perlahan berdiri, napasnya berat. Ia menoleh cepat ke belakang, kosong. Saat kembali melihat ke kaca, bayangan itu tetap ADA. Dan di antara mereka, kini terlihat ruang kosong yang semakin menyempit, seperti menunggu diisi. Hadi menutup mata sejenak. Tidak ada yang disakiti bisiknya lagi. Tapi kali ini suaranya terdengar rapuh. Ia berjalan ke meja administrasi. Dua kursi kosong itu berdiri berdampingan. Perlahan, ia menyentuh sandaran kursi pertama. Hangat. Kursi kedua. Hangat. Lalu tanpa sadar, tangannya bergerak ke kursi kecil di sudut ruangan yang biasa dipakai Rian saat istirahat. Hangat juga. Padahal kursi itu sudah lama tidak dipakai. Hadi mundur pelan. Ia membuka laci meja kasir, mengambil
kertas kecil yang dulu ia tulis di kuburan. Tulisan itu masih jelas. Joko Ryan, tangannya gemetar. Di bawah dua nama itu, samar-samar seperti ada bekas goresan baru. Ia menyipitkan mata, seolah-olah kertas itu pernah disentuh tinta lagi. Namun ia yakin tidak pernah menambah nama apapun. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari arah deretan mobil, seperti langkah kaki. Bukan suara keras, hanya gesekan halus di atas lantai keramik. Satu langkah, lalu satu lagi. Hadi tidak berani menoleh. Keringat membasahi punggungnya. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu sangat dekat. Udara di tengkuknya terasa lebih dingin. Pelan-pelan, dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat kepala dan melihat kepantulan kaca mobil di depannya. Kini, ada 3 bayangan. 2 di belakang, 1 tepat di sampingnya. Tinggi bayangan ketiga itu sama dengan dirinya. Diam menghadap lurus. Hadi menahan napas. Di kaca itu, bayangan ketiga perlahan mengangkat tangan, seperti hendak menyentuh bahunya. Hadi spontan menoleh ke samping, kosong. Namun ketika kembali melihat pantulan, bayangan itu sudah berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Hadi menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa runtuh perlahan. Bayangan ketiga itu bergerak persis mengikuti gerakannya. Bukan Joko, bukan Ryan, itu dirinya sendiri. Lampu showroom menyala semakin terang, terlalu terang. Seolah-olah cahaya itu bukan lagi untuk menarik pembeli, melainkan untuk memastikan tidak ada satupun bayangan yang bisa bersembunyi. Hadi berdiri di tengah ruangan yang kini terasa sempit. Ia mulai memahami, pesugihan itu bukan sekadar tentang orang yang hilang, bukan hanya tentang penjaga, melainkan tentang penggantian. Dan setiap rezeki yang datang membawa satu langkah lebih dekat pada harga yang tak pernah ia tulis secara sadar. Di luar, suara truk malam melintas panjang. Di dalam, lampu tetap menyala, dan pantulan di kaca mobil kini memperlihatkan 3 sosok berdiri berdampingan menunggu sesuatu yang belum selesai. Malam itu Hadi tidak langsung menutup showroom. Ia berdiri lama di tengah ruangan, dikelilingi cahaya putih yang terlalu terang untuk ukuran bangunan kecil di pinggir pantura. Di kaca mobil paling depan, 3 bayangan itu masih terlihat berdampingan. 2 di belakang, 1 sejajar dengannya. Ia tidak perlu menoleh lagi untuk memastikan. Ia tahu jika ia membalikkan badan, ruangan akan tampak kosong seperti biasa. Yang tidak kosong hanyalah pantulan. Napasnya terasa berat. Cukup, gumamnya pelan. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada siapapun yang mungkin sedang mendengar. Ia berjalan ke meja kasir dan membuka laci. Kertas kecil itu masih di sana. Tulisan tangannya tampak jelas di bawah cahaya lampu. Rian, di bawah 2 nama itu, kini ada garis samar yang seperti mulai membentuk huruf. Belum jelas, tapi arahnya seperti huruf hari. Hadi menjatuhkan kertas itu kembali ke dalam laci. Tangannya gemetar. Ia teringat wajah Joko yang selalu datang pagi-pagi. Ia teringat Ryan yang sering membawa gorengan untuk dimakan bersama. Mereka bukan sekadar karyawan, mereka orang-orang yang percaya padanya. Dan ia menuliskan nama mereka. Angin malam terdengar mendesir dari luar. Suara ombak samar-samar sampai ke telinganya, bercampur deru truk yang lewat tanpa henti. Hadi berdiri dan melangkah ke arah sakelar lampu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut pada gelap. Yang ia takuti justru cahaya ini. Cahaya yang menuntut balasan. Ia menarik napas panjang, lalu mematikan 1 sakelar. Klik, 1 bagian. Ruangan redup, tidak ada alarm berbunyi. Ia menunggu beberapa detik sunyi. Ia mematikan sakelar kedua. Klik, ruangan makin gelap. Hanya tersisa lampu utama di tengah, di kakak mobil. 3 bayangan itu tampak lebih jelas dalam kontras cahaya yang berkurang. 2 tetap diam. 1 bergerak perlahan, mendekat ke arahnya. Hadi menelan ludah, tapi kali ini ia tidak mundur. Kalau memang ini harga yang harus dibayar, katanya pelan, biar saya saja. Kalimat itu keluar tanpa ia rencanakan. Ia mematikan lampu ketiga. Klik, sekarang hanya 1 lampu tersisa, menggantung tepat di atas meja kasir. Kahaj, lurus ke lantai, membentuk lingkaran terang di tengah ruangan. Di luar lingkaran itu, mobil-mobil tampak seperti bayangan besar tanpa bentuk jelas. Di kaca depan mobil, 2 bayangan di belakangnya kini tampak lebih tegas. Hadi perlahan menoleh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak melihat ruangan kosong. Di antara deretan mobil, berdiri 2 sosok samar. Tidak jelas wajahnya, namun tinggi dan posturnya ia kenal. 1 sedikit lebih kurus, 1 bahunya agak condong. Joko, Ryan. Mereka tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri, seperti menunggu keputusan. Air mata menggenang di mata Hadi. Maaf, suaranya pecah. Saya cuma mau usaha ini jalan. Saya cuma takut gagal lagi. Tidak ada jawaban. Namun udara di ruangan terasa berubah. Tidak lagi menekan seperti sebelumnya, lebih seperti menunggu air.
Hadi melangkah kembali ke saklar terakhir. Tangannya berhenti sebentar di atas tombol. Jika ia mematikannya, mungkin semua akan selesai. Atau mungkin justru dimulai. Ia teringat wajah Nisa yang tertidur dengan napas berat. Ia teringat Sari yang selalu percaya padanya tanpa banyak tanya. Ia teringat ibunya yang dulu mengajarinya bahwa rezeki tak pernah datang dari jalan yang melukai orang lain. Lanjut, ini tidak boleh padam. Kalimat itu bergema di kepalanya. Justru karena itulah ia harus memadamkannya. Dengan satu gerakan mantap, Hadi menekan saklar terakhir. Klik, gelap, showroom tenggelam dalam kegelapan mata. Tidak ada alarm, tidak ada suara pintu, hanya sunyi yang pekat. Beberapa detik pertama, Hadi masih berdiri di tempat. Matanya perlahan menyesuaikan diri dengan gelap. Dari luar, cahaya lampu jalan dan SPBU masuk sedikit melalui kaca depan. Dalam cahaya samar itu, ia melihat dua sosok di antara mobil perlahan memudar. Bukan menghilang tiba-tiba, melainkan seperti asap yang ditiup angin. Hadi terhuyung pelan, lututnya terasa lemas. Ia duduk di lantai keramik yang dingin. Napasnya teratur kembali. Untuk pertama kalinya sejak Jumat Kliwon itu, ia tidak merasa diawasi, hanya lelah. Sangat lelah. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh kabar bahwa showroom Sinar Jaya Motor tutup. Lampunya tidak menyala, pintu kacanya tertutup rapat. Pak Rahmat yang lewat saat ronda subuh melihat Hadi duduk bersandar di dinding dalam, sendirian, dengan wajah pucat namun tenang. Tidak ada tanda kerusakan, tidak ada mobil yang hilang, hanya ruangan yang akhirnya gelap. Beberapa hari kemudian, Hadi menjual sebagian unit mobilnya ke showroom lain. Usahanya tidak sepenuhnya bangkrut, tapi tidak lagi melonjak seperti sebelumnya. Ia membayar sisa cicilan perlahan. Tidak mudah, tidak cepat, namun nyata. Tentang Joko dan Rian, tidak pernah ada kabar pasti. Keluarga mereka menganggap keduanya pergi merantau tanpa pamit. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Dan Hadi tidak pernah lagi mencoba mencari tahu dengan cara yang sama. Setiap kali melewati kuburan desa, ia berhenti sejenak untuk berdoa. Bukan meminta rezeki, hanya meminta ampun. Showroom itu kini tak pernah lagi menyala sepanjang malam. Lampunya padam ketika waktu tutup tiba. Karena Hadi akhirnya mengerti, pesugihan bukan sekadar transaksi dengan yang tak terlihat. Ia adalah keputusan sadar untuk menukar nurani dengan rasa aman yang semu. Dan ketika manusia mulai menuliskan nama orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri, sesungguhnya ia sedang menulis namanya sendiri sebagai harga yang harus dibayar. Di jalur pantura yang tak pernah benar-benar sepi, Sinar Jaya Motor tetap berdiri. Tidak lagi paling terang, hanya cukup terang untuk berjualan. Dan bagi Hadi, itu sudah lebih dari cukup.